Listio Sigit Prabowo. Oktober sudah pasti kena reshuffle, harus diganti. Listio Sigit itu tidak bisa lagi mengendalikan anak buahnya, sehingga terjadi kasus-kasus kerusuhan ini. Budi Gunawan background-nya memang bukan intelijen. Jadi kesalahan 17 orang titipan dari kabinet Jokowi pelan-pelan akan digerus, akan dicopot. Saya malah menyarankan kalau bisa mereka buat surat pengunduran diri daripada dipecat. Saya kira perlahan-lahan ketua umum partai yang loyalitasnya bercabang-cabang selamat menunggu surat pemecatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tunggu Oktober. Ya, Oktober itu nanti adalah 1 tahun pemerintahan Prabowo. Orang-orang Jokowi bakal digergaji semua. Luar biasa ini kalau betul, ya kan? Habis dah geng Solo itu. Karena mereka itu sebetulnya bukan siapa-siapa kalau tidak mempunyai jabatan apapun. Mau Budi Gunawan, mau Listio Sigit Prabowo, mau Tito Karnavian, bukan siapa-siapa. Ya, dan ini sebetulnya adalah misi awal dari Prabowo itu. Ya, dulu waktu dia sebelum dilantik, pemirsa, Prabowo mengatakan bahwa yang akan menjadi kabinet kami adalah Zaken atau kabinet meritokrasi. Tetapi tanggal 13 Oktober itu dipanggil ke sama Jokowi. Ya, sebagai orang yang banyak utang budinya, Prabowo nggak berkutik, ya kan? Tetapi siapa yang nyangka kemudian Jokowi itu menitipkan begitu banyak menteri-menteri atau orang-orangnya ke Prabowo. Habislah Prabowo. Dikritik kanan kiri, ternyata termul juga Prabowo itu kan. Dan ya dalam bulan-bulan awal ya, ketika orang itu mengkritik Jokowi, Prabowo membela. Ya, itu sama seperti yang terjadi di acara Gerindra itu yang dihadiri oleh Jokowi, ya. Ketika orang mengkritiknya Jokowi, dia mengatakan hidup Jokowi. Wah, semakin bencilah orang itu kepada Prabowo. Tetapi memang tampaknya ada strategi yang memang membutuhkan momentum untuk mengganti orang-orangnya Jokowi itu. Isyarat itu sudah disampaikan oleh Rocky Gerung, ya, sebelum 17 Agustus. Nanti setelah acara 17 Agustus, ternyata ya ada kasak kusuk dari geng Solo itu. Ada sebuah video atau beberapa video itu ganti Prabowo, lengserkan Prabowo tanpa gas terus tanpa rem, ya, macam-macam, ya. Dan itu kemudian disambung dengan demonstrasi besar-besaran yang terjadi pada akhir Agustus. Orang menyebutnya sebagai Agustus Kelabu, ya, yang membuat pemerintahan Prabowo ini betul-betul kayak goyah gitu kan. Nah, untungnya Prabowo berani mengambil tindakan. Ya, semua anggota kabinet yang dicopot itu ya sangat berani sebetulnya untuk mencopot Budi Gunawan itu. Sudah dijelaskan oleh siapa? Slamet. Memang sebetulnya salah. Intelijen yang ada di Jokowi itu digunakan untuk memata-matai lawan politiknya Jokowi zaman dulu itu. Jadi siapapun yang berhadapan dengan Jokowi dimata-matai, bukan untuk membawa ketentraman pada publik. Dan pada akhirnya gagap tidak bisa berbuat apa-apa ketika Indonesia dilanda demonstrasi yang membawa kerusuhan itu. Listio Sigit
juga tidak bisa mengendalikan anak buahnya. Di hari-hari ini, ya, kepolisian adalah, ya, kayaknya gitu menjadi common enemy, ya, dan sudah oleh berbagai TikTok dan lain sebagainya, karena pemerasan di jalan-jalan itu sudah luar biasa. Orang lapor ke polisi nggak mau, maling ditangkap publik supaya diproses di polisi malah dibebaskan. Jadi memang nggak ada orang percaya kepada polisi. Itu karena Listio Sigit Prabowo tampaknya targetnya, ya, bukan untuk melindungi rakyat, tapi melindungi Jokowi itu, ya kan? Kalau rakyat tidak milih Jokowi, parcok dikerahkan. Itu kan yang kayak begitu. Sehingga Jokowi bisa mengendalikan beberapa daerah. Menang tetapi dengan kecurangan yang luar biasa. Nah, ya memang berbeda pemirsa. Dan sekarang setelah geng Solo ini diputus, ada 5 menteri termasuk Sri Mulyani, itu betul-betul termul ternyata. Jadi sudah menjadi menterinya Prabowo, Sri Mulyani juga datang ke Solo minta nasihat, pripun Pak kula niki, ya harus ikut aku, ya mungkin begitu jawabannya Jokowi kan, ya. Dan akhirnya ini didepak. Kalau menurut Sri Mul kan minta mundur, ya, tapi menurut versi dari pemerintah, dari Menteri Sekretaris Kabinet, Seskap apa dari apa itu, enggak, bukan mundur, ya, tapi memang diganti, ya. Jadi tidak seperti itu, ya. Dan ini kita menunggu kebijakan strategis dari keuangan itu. Tetapi kabarnya beberapa perusahaan itu menghijau semua karena kemungkinan persoalan pajak ini mau ditata ulang. Nah, Tito Karnavian bikin repot aja, terakhir kasus 40 itu. Jadi nanti, ya ini Oktober itu bukan waktu yang cukup lama pemirsa. Kalau tidak ada gerakan apapun, ya mungkin akan aman aja, ya. Dan orang kan sangat menunggu sebetulnya, ya, bagaimana reaksi Jokowi saat terjadi reshuffle yang melibatkan 5 menterinya itu, 5 menteri titipan itu, ya. Ternyata kan tidak ada reaksi sama sekali. Kenapa Jokowi diam saja? Apakah konsolidasi melakukan kudeta dengan cara kekerasan? Nah, ini masih ditunggu sebetulnya, ya. Tetapi kalau itu yang dilakukan, ya malah habislah itu Jokowi. Indikasi-indikasinya sudah sangat jelas bahwa memang Gibran yang dijagokan sama Jokowi itu semakin disingkirkan oleh Prabowo, nggak dianggap sama sekali. Dan kalau Oktober, mungkin tanggal 20, jadi betul-betul 1 tahun pemerintahan Prabowo, mungkin yang digergaji itu nyaris habis, ya, kecuali kalau orang mengubah kesetiaannya, ya, dari semula ke Jokowi kemudian ganti ke Prabowo. Tapi itu adalah pekerjaan yang sangat berat, ya, karena mereka sudah terbiasa dengan gayanya Jokowi melindungi para maling. Jadi para maling semua ini Jokowi itunya, bosnya itu, yang punya integritas malah disingkirkan, ya. Sementara kebijakannya Prabowo adalah dia mau memburu para maling itu dan mulai ada hasilnya, ya, dengan cara menguatkan Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung relatif berada dalam kendali Prabowo. Kalau KPK karena masih berada dalam kendali Jokowi, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Cuma indikasi, adalah aliran dana ke sini, indikasi ke situ. Kan goblok aja itu KPK, pekerjaannya begitu. Siapa yang perlu indikasi-indikasi itu? Kalau terbukti, tangkap. Misalnya Menteri Agama si Yakut itu kan sudah orang publik dari sampai tingkat kampung pun ngerti. Nggak mungkin si Yakut itu tidak mendapatkan duit. Tapi kenapa nggak ditangkap-tangkap? Karena dia adalah orangnya Jokowi. Tuh, jadi nggak tahu nanti kalau misalnya KPK ini tidak punya daya, ya digeruduk aja sama rakyat kan. Ngapain orang-orangnya Jokowi masih ada kan begitu. Dan ini saya kira adalah pertarungan atau nafas-nafas terakhir dari geng Solo itu.
habis deh geng Solo. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.